warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Ibu. Sudah sarapan? Sudah. Belum. Kenapa belum, Mas Abdul? Jangan lupa sarapan ya. Sebelum Ibu mulai, Ibu koreksi terlebih dahulu ya. Hadir. Mas Dani? Hadir. Mbak Gita? Hadir. Mbak Zahra? Hadir. Mbak Pur? Hadir, Bu. Mas Farida? Hadir. Mas Abdul? Hadir. Mbak Amanda? Hadir. Mbak Linda? Hadir. Oke, bagus ya, hadir semua. Jadi sebelum Ibu mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan materi teks deskripsi. Sebelumnya kalian pernah nggak membayangkan sesuatu yang kalian inginkan? Pernah, Bu. Apa itu? Bisa menta, Ibu. Gimana bayangkan bisa menta itu gimana, Pak? Gurih ya. Bikin lapar ya, Pak? Iya, Ibu. Oke. Jadi kita akan belajar teks deskripsi. Tujuannya adalah agar pembaca seolah-olah dapat melihat, merasakan, dan juga mendengar apa yang sedang dideskripsikan. Meskipun kita tidak ada di lokasi, kita bisa membayangkannya. Contohnya, kita sedang membayangkan di pantai. Pasti kalian merasa kayak, wah di pantai itu sejuk, adem, terus merasa tenang gitu ya. Sekarang Ibu kasih contoh gambar. Karena proyektornya mati, Ibu gini aja ya. Kelihatan? Kelihatan, Ibu. Apa yang kalian bayangkan mengenai gambar tersebut? Lihat? Lucu. Ada lagi? Besar. Itu aja. Kalau ada yang lagi? Kalau kalian bayangkan mengenai hewan panda. Hewan panda itu suka makan apa sih? Bambu muda ya? Iya, bambu muda. Jadi dari gambar ini kalian bisa membayangkan atau merasakan gimana sih dari gambar itu. Kita nggak ada di sana, tapi kita bisa membayangkannya. Hewan panda itu warnanya hitam putih, terus hewannya lucu, ada yang besar, ada yang kecil. Ibu kasih contoh lagi mengenai gambar ini. Enak, warna-warni, segar, enak. Lalu banyak buahnya ya. Namanya juga es buah ya, Mas ya. Oke. Jadi untuk gambar es buah ini kita bisa merasakan, wah cuaca panas seperti ini, ingin banget nih makan es buah, bayangannya segar, adem. Jadi apa sih teks deskripsi itu menurut kalian? Teks deskripsi adalah teks yang menceritakan selain mendeskripsikan gambaran yang ada di gambar tersebut. Ya, itu sudah benar ya. Jadi teks deskripsi adalah teks yang mendeskripsikan sesuatu agar pembaca itu bisa merasakan, melihat, dan juga mendengar apa yang sudah dideskripsikan. Jadi sekarang Ibu minta kalian membentuk kelompok. Mungkin bisa berhitung dari 1 sampai 3 ya. Dimulai dari Mbak Ul. 1, 2, 3. 2, 3, 1. 2. Mbak Zahra kemana ya? Ada tahu? Keluar, Bu, dipanggil guru lain. Oh, oke. Jadi Mbak Zahra nanti nomor 3 ya. Kelompok 1 bisa di depan, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di depan.
KPD yang akan kalian kerjakan. Jadi sebelum kalian mengerjakan, ibu akan meminta perwakilan dari ketiga kelompok untuk memilih salah satu box yang ada di sini. Dari kelompok satu apa? Ya, dari kelompok satu bisa dilihat. Oke. Ini kan paus. Jadi nanti kalian mendeskripsikan dari gambar yang sudah kalian dapat di sini, tapi jangan menyebutkan apa ini namanya. Paham? Oke, Bu. Jadi kalian tulis di sini. Ini nanti bagaimana contohnya hewan ini tuh gimana atau hidupnya gimana. Nanti di belakang sini kalian menjelaskan tentang hewan ini tanpa menyebutkan namanya. Paham? Paham. Oke, selanjutnya kelompok 2. Ya. Yang banyak lagi lapar ya Mbak ya. Oke, jadi kelompok 2 mendeskripsikan gambar yang sudah didapat. Untuk yang terakhir sisa nomor 2 ya, kelompok 3. Wah, pantai teman. Pantai. Oh iya. Oke. Mungkin waktunya 10 menit. Oh tidak, mungkin waktunya 5 menit saja. Oke, mungkin bisa dimulai dari sekarang ya. Jika ada yang tidak paham, boleh ditanyakan. Nomor 2 aman? Aman, Bu. Kelompok 3. Aman. Satu menit lagi. Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Kok kira presentasi? Ibu mau bertanya, Ibu. Ya. Ada presentasi tidak ya, Bu? Ada Mbak, nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk presentasi hasil. Oh. Ini Bu dari kelompok 3, Bu. Baik. Kelompok 2 sudah. Baik, karena kalian sudah mengerjakan tugas kerja dari Ibu, sekarang Ibu minta salah satu perwakilan dari kelompok 1, 2, dan 3 boleh membacakan gambar kerja yang sudah dikerjakan. Kelompok 1. Boleh dibacakan ya? Teman-teman, saya dari nomor 1 ini membacakan hasil dari tugas yang sudah dikerjakan. Kita mendapatkan objeknya itu ikan paus. Yang pertama, ciri visual memiliki tubuh yang besar berwarna abu-abu gelap, ditutup atau hitam dan berwarna lebih terang di bagian perut. Bagian memiliki 2 siri di dada, sirip, ekor, dan lubang sembur di atas kepala untuk bernapas. Kemudian, kata sifat yang menggambarkan dari ikan paus adalah raksasa, tenang, kuat, dan luar biasa. Kemudian, tugas menulis esai deskripsi tentang siapakah aku. Dari ikan paus adalah aku hidup di lautan yang sangat luas dan memiliki tubuh yang besar. Aku berenang dengan bantuan sirip dan ekor yang kuat sehingga dapat bergerak dengan lincah di dalam air. Suaraku dapat terdengar hingga jarak yang sangat jauh di dalam lautan. Aku dikenal sebagai hewan yang tenang dan jarang mengganggu manusia. Banyak orang yang kagum melihat ukuran tubuhku yang sangat besar. Terima kasih.
Kita tepuk tangan dong. Sekarang kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Ninda dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Objek yang kami dapat yaitu bunga. Yang pertama, ciri visualnya warna atau bentuk warna-warni, bentuknya beragam. Untuk detail bagiannya memiliki mahkota yang beragam, warnanya saling berpadu, perpaduan warnanya menciptakan keharmonian. Untuk yang ketiga, kata sifat yang menggambarkan wangi, colorful, cheerful. Kemudian menulis isi deskripsinya, siapakah aku. Kami mendeskripsikan sebuah bunga tersebut. Ia hadir tanpa suara, tanpa kata, namun mampu mengisi ruang dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Warnanya memantulkan cahaya dengan cara yang lembut, merah yang membara, putih yang melambangkan tenang, atau kuning yang riang. Seolah-olah ia tahu persis suasana hati yang ingin ia hadirkan bagi siapapun yang memandangnya. Aromanya adalah bahasa tersendiri. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, namun perlahan meresap, menembus udara, menggelitik kenangan lama, dan membawa perasaan hangat yang susah diungkapkan. Ia tidak bertahan selamanya. Justru itulah yang membuatnya begitu berharga. Kehadirannya singkat, rapuh, dan penuh makna. Ia mengajarkan bahwa keindahan sejati tidak diukur dari lamanya ia tinggal, melainkan dari dalamnya kesan yang ia tinggalkan. Cukup sekian dari presentasi kelompok 2. Terima kasih. Baik sekali. Terima kasih Mbak. Baik, selanjutnya kelompok 3. Di sini saya mendapatkan objek pengamatan yaitu tentang pantai. Untuk ciri visual warna atau bentuknya yaitu sejauh mata memandang terbaring garis horizontal yang mempertemukan birunya langit dengan hamparan air yang berkilauan. Warnanya bergradasi dari biru tua biru hingga menjadi biru putih yang jernih saat menyentuh daratan. Dasarnya berupa butiran-butiran halus berwarna putih kecoklatan yang membentang luas dan melandai. Untuk detail bagiannya terdapat gundukan pasir yang sesekali dihiasi oleh cangkang-cangkang kecil yang keras dan tanaman merambat di kejauhan. Tampak gulungan air yang saling berkejaran menuju tepian menghasilkan udara gemuruh yang berulang. Di sisi darat biasanya berjajar pepohonan tinggi berbatang lentur dengan dedaunan panjang yang melambai-lambai ditiup angin. Kata sifat yang menggambarkan yaitu luas, asin, berangin, terik, dan menenangkan. Untuk deskripsi bagian singkat yaitu tempat ini adalah sebuah simfoni alam di mana daratan dan lautan beradu. Udara di sini terasa lembab dan membawa aroma garam yang pas. Matahari biasanya bersinar tanpa menghalang, membuat permukaan air tampak seperti taburan berlian. Setiap beberapa detik air seakan maju menyapu butiran-butiran halus yang di bawah kaki, menghilangkan sensasi dingin sebelum akhirnya kembali ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Suasana deburannya yang konsisten menciptakan suasana damai meskipun angin tertiup cukup kencang membawa butiran debu terbang di udara. Terima kasih. Oke, jadi ketiga kelompok sudah mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Jadi, murid-murid sudah paham kan apa itu teks deskripsi? Paham. Boleh dijelaskan apa itu? Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran dari suatu objek Atau satu hal itu. atau suatu hal. Ada yang bisa menambahkan lagi? Ketika kita mendeskripsikan sesuatu, seakan-akan pembaca itu bisa melihat, mendengar, merasakan dari apa yang ditulis oleh si penulis mengenai suatu deskripsi dari suatu objek atau tempat atau suatu makanan, minuman seperti itu, Bu. Iya, betul sekali. Jadi, murid-murid di sini sudah mengerti ya apa itu teks deskripsi. Makanya itu hebat banget ya murid-murid. Kita semua. Oke, mungkin sekian dari pembelajaran Ibu pada pagi hari ini.
pembelajaran pagi hari ini kalian merasa seru? Seru. Seru ya, oke. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa dipelajari lagi. Untuk minggu depan, Ibu akan menjelaskan isi dari teks deskripsi, contohnya seperti unsur, struktur, dan juga kesimpulannya. Sekian dari Ibu, kita tutup dengan baca doa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.